Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Al-ayah. Hadirin kaum muslimin jamaah pengajian subuh rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan, dicurahkan kepada manusia paling mulia, manusia paling sempurna, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya yang mulia, para sahabatnya, para tabi'in, insyaallah mudah-mudahan salawat serta salamnya sampai pula kepada kita yang hadir di masjid ini. Hadirin rahimakumullah, disadari atau tidak, hari ini kita sudah berada di penghujung akhir zaman. Ya. Satu di antara cirinya serba instan. Ya. Setahun terasa sepekan, sepekan terasa satu minggu terasa sehari. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Isra dan dimirajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditampakkan melihat seorang kakek-kakek yang sudah tua rentak, yang sudah jompo, sudah pikun, kemudian pakai tongkat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai Jibril, gambaran apakah ini? Kemudian malaikat Jibril menjawab, inilah gambaran umur dunia. Ditarik sekarang sudah 1446. Jadi umur dunia hari ini adalah sedang syakaratul maut. Meneruskan pesan Ustadz Adi Hidayat, ada 3 yang harus kita lakukan hari ini. Pertama, jangan tinggalkan sholat. Secapek apapun, sesibuk apapun, ya, sesakit apapun. Yang kedua, perbanyak istighfar dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara detik-detik akhir zaman itu adalah di Indonesia contohnya, semakin banyaknya orang pintar, semakin langkanya orang-orang benar. Jadi hasil survei Pak Ustadz Koko ini, Al-Mugarrong itu adalah 99% adalah haji semua. Termasuk kemarin yang diberitakan, salah satu Mahkamah Agung yang 915 miliar, itu yang baru ketemu kan ya, plus 50 kilogram emas. Itu sudah di angka 1,5 triliun. Ya.
Jadi kalau kita lihat hari ini, tiap minggu kita mendengar berita korupsi. Sementara Pak Mardigo Wiwik hari ini meneliti ada 12 juta ibu hamil yang sedang kelaparan setiap malam karena tidak memiliki sembako. Begitu mengerikannya. Ya. Cirata, Saguling, Jatiluhur. Tos puguh nyata nu maling mah anu di laluhur. Nu nabeuh-nabeuh, nu nampar-nampar. Nu seubeuh-seubeuh, anu lapar. Jadi semakin banyak orang pintar, semakin langka orang benar. Ini terjadi di detik-detik akhir zaman hari ini. Karena sebentar lagi kiamat kubra akan segera datang. Maka bagi umat Islam yang subuh masih bisa melangkahkan kakinya ke masjid ini adalah sesuatu yang sangat mahal. Maka kata Hamka, kalau ingin melihat umat Islam, datanglah pada penyelenggaraan Idul Fitri, Idul Adha. Umat Islam itu banyak di lapangan. Sholatnya 1 tahun sekali, Idul Fitri atau Idul Adha. Tetapi kalau ingin melihat orang yang beriman, datanglah pada sholat subuh berjamaah. Banyak mana? Banyak orang Islam atau banyak orang beriman? Jawabannya banyak orang Islam. Banyak orang berimannya sangat sedikit. Ya. Ini luar biasa. Ya. Satu di antaranya adalah hilangnya sifat malu. Maka dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan renungan tentang ayat-ayat azab. Ya. Maka para ulama mengatakan boleh melakukan maksiat, boleh. Syaratnya ada 4. Satu, orang yang melakukan maksiat itu segera berhenti makan rizki dariku, kata Allah. 2, jangan tinggal di bumiku. 3, sudah tidak merasa terlihat olehku. Yang 4, sudah kuat dengan neraka jahanam. Jadi Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan Allah muliakan, kalau kita ingin melakukan maksiat, ingat-ingatlah 4 syarat tadi. Syarat pertama apa? Segera berhenti makan rezeki dari Allah, tidak lagi tinggal di bumi Allah, sudah merasa tidak terlihat oleh Allah. Yang lebih dahsyat adalah sudah kuat dengan neraka jahanam. Maka mohon maaf kalau saya lagi malas ngaji, lagi malas datang ke masjid, saya nyalakan kompor, Pak. Kemudian saya tempelkan ini tangan saya di atas kompor itu. Padahal enggak pol itu, alhamdulillah. 1 menit pun tidak kuat. Dan itu petinju dunia Muhammad Ali itu kemana-mana bawa korek api. Kalau dia lagi semangat tahajudnya, lagi lemah baca Qur'annya, lemah datang ke masjidnya, lagi lemah sodakohnya, dia bakar salah satu anggota tubuhnya. Begitu dibakar oleh korek api itu, wah panas, semangat lagi dia. Mengindikasikan jangankan neraka jahanam. Api dunia saja kita tidak ada yang kuat. Nah itu ya. Jadi hari ini detik-detik akhir zaman. Sampai salah satu anggota yang dikepung kemarin itu, ibu-ibu cantik, pakai jilbab, ya, memakai baju termahal di dunia itu. Jadi syarat memakai baju itu minimal korupsinya 1 miliar kan itu. Ya. Dengan PD-nya melambaikan tangan gitu, ya Allah. Ya, gitu. Dan alhamdulillah kemarin saya hari Jumat kemarin itu masih dipercaya ngisi pengajian di LP Sukamiskin. Ternyata semakin kesini semakin banyak ininya. Semakin banyak penghuninya hari ini di Sukamiskin. Ya. Alhamdulillah sudah 8 tahun saya menjadi penghuni tidak tetap.
di LP Sukamiskin berhadapan dengan para mantan-mantan al-mugharrong. Mudah-mudahan mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan segera memperbaiki dirinya. Ada beberapa hal yang saya anjurkan kemarin di pengajiannya itu. Satu, kalau tidak mempan dengan pengajian-pengajian itu, minimal hafalkanlah lagu-lagu Roma Irama. Satu, hafalkan oleh Bapak dan Ibu sekalian setitik air hina. Setetes air hina. Dua, lagunya adalah Sebujur Bangkai. Yang ketiga adalah Keramat. Yang keempat adalah Pesta Pasti Berakhir. Ya. Yang hari ini sedang pesta menikmati korupsi, hasil korupsi itu, sebentar lagi pesta akan berakhir. Maka para ulama menjelaskan bahwa hidup itu antara azan dan sholat. Bagaimana hidup itu antara azan dan sholat? Ketika lahir diazani, ketika mati disolati. Itu pun yang tidak pindah agama. Kalau sudah pindah agama tidak disolati lagi. Ya. Jadi hidup ini betapa singkatnya. Yang pertama kita lihat dalam surah Al-A'raf 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh akan kami tempatkan di neraka jahanam itu kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka dikasih hati tetapi hatinya tidak dipakai memahami ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat Qur'aniyah maupun ayat-ayat kauniyah. Walahum a'yunul la yubsiruna biha, dan mereka pun dikasih mata tetapi matanya tidak dipakai membaca ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat Qur'aniyah maupun ayat-ayat kauniyah. Walahum adhanul la yasma'una biha, dan mereka pun dikasih telinga tetapi telinganya ngeyel, tidak dipakai mendengarkan nasihat-nasihat Al-Quran, hadis, dan nasihat-nasihat para ulama. Manusia yang tidak mampu memfungsikan hatinya, kedua matanya dan kedua telinganya hanya untuk dipakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'am. Mereka bagaikan binatang. Balhum adall, bahkan lebih parah daripada binatang sekalipun. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Ya. Berjilbab, cantik, pakai baju KPK, pakai baju kejaksaan, melambaikan tangan. Disebut dengan kalau bahasa sekarang itu WTD, wajah-wajah tanpa dosa. Watados, wajah-wajah tanpa dosa. Nauzubillahi min zalik. Ya. Ada pelaku maksiat, dipublish, diumumkan, sampai hilangnya sifat malu. Tos tegaduh ka era. Sudah tidak memiliki tos tegaduh ka isin kan itu. Kata Allah, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka bagaikan binatang, bahkan lebih parah daripada binatang sekalipun. Ya, itu. Jadi oleh sebab itulah dari ayat ini kita mendapat informasi bahwa bagaimana memfungsikan hati hanya untuk Allah, bagaimana memfungsikan kedua mata hanya untuk Allah, bagaimana memfungsikan kedua telinga hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita dipanggil oleh salah satu di antara kita, maka kita sepakat qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Muncullah lagu Roma Irama. Badan pun tak berharga, sesaat ditinggal nyawa. Anak istri tercinta, tak sudi lagi bersama. Secepatnya jasa dipendam. Teng tong teng teng tong teng. Ya?
Secepatnya jasa dipendam karena tak lagi dibutuhkan. Dulu yang semula dipuja, kini bangkai tak berguna. Dari kamar yang indah, kasur empuk tilam putih, kini tiada lagi terkubur dalam perut bumi. Sebentar lagi, Pak, kita berada di atas bumi. Sebentar lagi kita akan berada di perut bumi. Apa yang bisa kita sombongkan? Makanya luar biasanya. Karena Menteri Agama hari ini adalah hafal Al-Quran, hafal ribuan hadis, sampai dinobatkan Haji Rhoma Irama itu, ya, salah satu raja dangdut yang asal dari kota Tasikmalaya, dinobatkan sebagai ulama atau artis yang berdakwah di bidang musik. Ternyata setelah diteliti oleh Profesor Asep Muhyiddin, Ustaz Koko ini, lagu Rhoma Irama itu 90% hasil istikharah sadayana. Hasil istikharah. Kenapa? Kita harus bangga sebagai orang Sunda ini. Ada artis hebat Rhoma Irama itu. Dan kita juga orang Sunda gitu kan. Maka ketika kemarin ada salah satu ulama di Jawa ngehina Rhoma Irama, ada tuh artis yang sudah tua renta itu, tidak punya pendidikan agama, itu akan sesat menyesatkan itu. Aduh, luar biasa. Maka saya komen, andai saja ilmu kamu, kata saya, sampai bisa terbang langit ketujuh, ketika memiliki sifat sombong, tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sifat sombong itu adalah 99 adalah sifat iblis. Apa sifat iblis itu? Iblis itu ana khairum minhu. Aku lebih mulia daripada engkau. Maka Ibnu Athaillah mengatakan begitu indahnya. Jika kita berhadapan dengan orang yang lebih muda dari kita, katakan dalam hati, anak muda ini lebih sedikit dosanya dibandingkan dengan saya yang lebih banyak umurnya. Ketika orang muda berhadapan dengan orang tua, katakan dalam hati, orang tua ini lebih banyak amal solehnya, amal baiknya, dibandingkan aku yang lebih sedikit umurnya. Betapa indahnya kalau kita praktekkan hari ini. Tidak aku dan kau, suka dan kau ya. Ya. Saya turunan darah biru, kamu darah merah. Ada darah biru kan sekarang, ada turunan raja gitu kan. Dan kita menyadari di Jawa Barat itu banyak raja, Pak, ya. Di Bandung Barat ada Raja Mandala kan. Di Tasik ada Raja Pola. Di Kota Bandung ada Raja Wali, ada Raja Mantri. Ada Raja Pajajaran, ada Wana Raja, ada Dharma Raja. Alhamdulillah saya ini sangat terhormat bisa ngaji di depan para turunan raja. Raja Pola, Raja Mandala, Raja Wali, Raja Pajajaran dan sebagainya. Itulah raja-raja yang berada di Jawa Barat. Sesama turunan raja jangan saling mendahului. Kita harus akur. Kan, ya. Sili asa, sili asih, sili asuh, sili wangikan. Jangan seling bantai di antara kita. Kenapa? Karena sebentar lagi, tidak akan lama. Jadi gitu. Jadi kalau melihat pejabat sombong, orang kaya sombong, kalau tidak hafal ayatnya, kirim saja lagu Rhoma Irama tadi itu. Apa namanya? Sebujur bangkai. Ya. Gitu. Kedua, kita lihat dalam surah Al-Baqarah 161-162. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffafu anhumul adzab wa lahum yunzurun. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kafir, maka Allah melaknatnya. Seluruh malaikat di langit melaknatnya dan seluruh manusia di muka bumi ini melaknatnya. Wan nasi ajma'in khalidina fiha. Orang kafir akan kekal di dalam neraka itu. La yuhaffafu anhum.
tidak dientengkan dan diringankan siksanya. Walahum yunzurun, dan tidak diberi penangguhan. Lagi-lagi alhamdulillah hari ini mafia peradilan gitu ya, yang korupsinya sekian triliun tapi hukumannya hanya 6 tahun, Pak. Ada mafianya ada ini. Tapi di akhirat kelak tidak ada seperti itu. Tambah lagi kita bisa melihat Al-Imran 91. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falayyuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Ulaika lahum 'adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati dalam keadaan kafir falayyuqbala, maka tidak akan diterimanya mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Walaupun dia menebus dirinya dengan emas penuh bumi. Jika dia ingin menebus dirinya, lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Bagi orang kafir, siksa Allah yang sangat pedih, wa ma lahum min nasirin. Di akhirat kelak tidak ada yang bisa menjadi penolong. Pulang dari sini, buka Al-Imran 91. Kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bersyukurnya? Karena Allah berikan hidayah iman kepada kita. Jadi hiji jalmi satu orang Islam di hadapan Allah itu lebih dahsyat, lebih utama dibandingkan dengan orang kaya yang memiliki emas alam dunia. Jika orang kaya itu dalam kondisi kafir dan mati dalam keadaan kafir. Saking mahalnya hidayah iman ini tidak Allah berikan kepada Abu Jahal, Abu Lahab. Padahal Abu Jahal, Abu Lahab adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang paling mulia, punya paman Abu Jahal dan Abu Lahab, dua-duanya mati dalam keadaan kafir. Hidayah iman tidak Allah berikan kepada Kan'an. Siapa Kan'an? Putra kandung dari Nabi Nuh alaihissalam. Dan ibunya pun mati dalam keadaan kafir, padahal suaminya adalah seorang nabi. Hidayah iman tidak Allah berikan kepada Azar. Siapa Azar? Ayah kandung dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Anaknya sebagai kekasih Allah, bapaknya pembuat berhala dan mati dalam keadaan kafir. Ya. Jadi walaupun kita tidak pernah bertemu dengan Nabiullah Muhammad SAW, tidak bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, tidak pernah bertemu dengan Nabi Nuh alaihissalam. Tapi Allah hadiahkan hidayah iman kepada kita. Yang ini hidayah iman itu sekali lagi lebih dahsyat, lebih utama daripada memiliki emas alam dunia. Ya. Ini misalkan manusia terlaknat, setan haram jadah itu misalkan Donald Trump. Ingin menjadikan gajah sebagai neraka. Akan aku jadikan gajah sebagai neraka. Hanya 1 kali 24 jam, ada kota termahal di dunia, Los Angeles itu dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan didatangkannya tentara Allah berupa api dan berupa angin. Jika dia mati dan ingin menebus dirinya dengan seluruh harta yang dia miliki, walaupun jabatan sebagai seorang presiden, kata Allah, lahum adzabun alim wa ma lahum min nasirin. Azab Allah lebih bagi kamu adalah azab Allah yang sangat pedih, wa ma lahum min nasirin, dan di akhirat tidak ada yang bisa menolongnya. Kesimpulannya, tanpa ada maksud membesarkan kepala kita, diri kita, bahwa derajat Bapak dan Ibu sekalian di mata Allah Subhanahu wa taala lebih mulia ketimbang manusia terkutuk seperti Donald Trump tadi itu. Yang ingin menjadikan Gaza sebagai nerakanya. Auzubillah min dzalik. Ya. Jadi tidak akan lama. Hari ini kita berada di atas bumi, sebentar lagi kita akan berada di perut bumi dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Resepnya, kulit kita semakin hari semakin tua, kita ikuti dengan akhlak dan amal kita semakin mulia. Bukan tua-tua keladi
makin tua makin menjadi maksiatnya. Tapi makin tua makin jadi akhlak dan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak akan lama lagi tinggal di muka bumi ini. Yang ketiga kita bisa lihat dalam surat Fussilat ayat 29. Wa qala alladziina kafaru rabbana arinal ladzaini adallana minal jinni wal insi naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna minal asfalin. Wa qala alladziina kafaru, dan berkatalah orang-orang kafir, Rabbana, wahai Tuhan kami, arinal ladzaini, perlihatkanlah dua golongan kepada kami, satu setan dari golongan jin, yang kedua setan dari golongan manusia. Laqad adallana, setan dari golongan jin dan manusia itulah yang telah menyesatkan kami. Naj'alhuma, akan kami jadikan keduanya itu, setan dari golongan jin dan manusia, tahta aqdamina, di bawah telapak kaki kami, liyakuna minal asfalin, bahkan akan aku tempatkan di tempat yang hina dina. Kalau dalam bahasa saya, ayat ini adalah ayat stresnya orang-orang kafir ketika mati. Ternyata siksa yang dijanjikan oleh Allah itu ada. Maka mohon maaf ini, ada mantan presiden kita, ya, sudah tua lagi kan itu. Para ustadz, para mubalik, para kiai berbicara surga dan neraka. Emangnya dia sudah melihatnya, sudah ke sana gitu ya. Aduh, si nenek-nenek etanya ngeskolot gitu kan, orang doakeun ya gitu ya. Sehingga disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang rata-rata manusia seperti itu diberi sehat terus ya. Diberi panjang umur terus kan gitu. Dalam bahasa Al-Qur'an, numli lahum liyazdadu isma. Allah sungkun, diberi sehat terus, diberi kejayaan terus, diberi panjang umur terus. Agar Allah rapelkan nanti siksaannya. Mohon maaf gitu, ada seorang pemuda, saya mah tara sholat, tara ka masjid, mabok terus, jalan sehat terus, alhamdulillah gitu. Oh berarti lamun hayang sehat terus seperti dia kan gitu ya. Ini kan istighfar dari Allah Subhanahu wa taala, agar Allah nanti puas untuk menyiksa dirinya. Dan salah satu di antaranya tadi itu, stresnya orang-orang kafir ketika melihat bahwa siksa yang dijanjikan oleh Allah itu ada. Dan dia betapa dendamnya kepada dua makhluk, satu setan dari golongan jin, setan dari golongan manusia. Oleh sebab itulah, seyakin-yakinnya kita akan dikumpulkan oleh Allah dengan siapa waktu di dunia kita bergaul. Mohon maaf, ada komunitas mancing kan hari ini. Ada komunitas moge, ada komunitas sepeda, ada komunitas motor gede ya, bagi orang-orang tertentu yang memiliki kapital yang sangat luar biasa. Ya. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa ahrizni mukhraja sidqi waj'alni min ladunka sultanan nasira. Buah itu tidak akan jauh dari tangkalnya. Bapak waktu di dunia dengan siapa bergaul? Ya. Sampai Adi Hidayat saking kesolehnya, wahai jamaah sekalian, jika kalian lebih dulu masuk surga, kemudian tidak melihat aku berada di surga, berdoalah kepada Allah. Ya Allah, Adi Hidayat pernah taklim bersama kami, pernah ngaji bersama kami, pernah jihad bersama kami, pernah baca Quran bersama kami. Ya Allah, selamatkanlah jasadnya. Jadi satu di antara kita bisa saling ta'awun. Termasuk nama masjid ini kan, at-ta'awun ini. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Bertolong-menolonglah, saling tolong-menolonglah dalam kebaikan dan takwa. Wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan janganlah saling tolong dalam maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Ya. Hidayah iman yang Allah berikan kepada kita sekali lagi adalah lebih dahsyat, lebih utama daripada emas sealam dunia. Al-Imran ayat 91.
Ada hadis qudsi yang berbunyi, "Malam yarda biqada'i wa lam yashkur ala ni'ami wa lam yasbir ala bala'i falyahruz min tahtis sama wal yatub robban siwa." Barang siapa yang tidak ridho atas ketetapan dariku, kata Allah, tidak mau bersyukur atas seluruh anugerah nikmat yang Allah berikan kepadanya, tidak mau bersabar atas musibah yang aku timpakan kepadanya, falyahruz min tahtis sama, silahkan kau keluar dari kolong langitku, wal yatlub robban siwa, dan carilah Tuhan selain aku. Oleh sebab itulah, dengan kejadian yang bertubi-tubi, dihujani bom atom, nuklir dan sebagainya gajah hari ini, ternyata mendatangkan berkah yang sangat luar biasa. Satu di antaranya, sudah puluhan gereja di Amerika berdasarkan berita hari ini sudah tidak ada pengunjungnya. Dan mereka lari berbondong-bondong mengucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di gembongnya negara kafir saja hari ini gereja sudah tidak payu. Dan mereka memilih agama Islam. Piraku orang rek bina agama, Pak. Orang lain saja sudah sangat tertarik. Seperti di gajah, bayi yang lucu-lucu, anak yang lucu, yang cantik. Ditinggalkan ibunya, kakeknya, mamahnya sendiri. Tapi di dayanya masih ada Al-Quran. Ya Allah, Gusti Agung. Ya. Ya. Ketika ditanya apakah mau deh pindah ke negara kami, di sana hidup enak, makan dan minum sediakan, tidak. Walau bagaimanapun ini adalah tanah air kami. Itu luar biasa. Ya. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'um inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlih. Janganlah sekali-kali kalian menyangka orang yang gugur di medan perang itu dalam keadaan mati, dalam keadaan syahid, mereka mati. Mereka tetap hidup dan mendapatkan curahan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Farihina bima atahumullahu min fadlih, dan mereka sedang berpesta porak di alam sana atas rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rumus di orang Islam hanya dua, ish kariman aumut syahidan. Bagaimana kita berjuang hari ini, hidup dalam keadaan mulia. Ya. Jadi sekecil apapun, sesederhana apapun harta yang kita perjuangkan di jalan Allah dengan cara yang halal, itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan makanan yang nikmat tapi hasil korupsi. Ini disebut betapa iman itu sangat mahal. Saking mahalnya, sekali lagi, tidak Allah berikan kepada Abu Jahal, kepada Abu Lahab. Tidak Allah berikan kepada Kan'an. Tidak Allah berikan kepada Fir'aun. Tidak Allah berikan kepada Qarun. Padahal mereka adalah manusia-manusia yang sangat luar biasa. Diberikan anugerah kekayaan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka, kata para ulama, siapa yang suka mendawamkan la ilaha illallah, dapat jaminan di sini senang, di sana senang. Di sini senang tinggal di bumi Allah, dan mati pun senang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalkan kita membawa fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambik. Surat Muhammad ayat 19. Wa min alamati hubbillah hubbi dzikrillah. Adapun ciri orang yang cinta kepada Allah, cinta menyebut namanya. Wa min alamati bughdillah bughdhi dzikrillah. Adapun orang yang benci kepada Allah, benci menyebut namanya.
Maka alhamdulillah tadi pada sholat kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan ayat-ayat Allah. Fa idza qudiyatis sholat fazkurullah. Beres melaksanakan sholat, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kelima adalah surat Al-Ahqaf ayat 35. Jadi kalau disampaikan di sini semua, lebih dari 200 ayat, Pak. Nggak akan cukup ini waktunya. Paling sampai jam 4 sore nanti bisa beres itu ya. Menapakuri tentang ayat-ayat azab saja. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum. Ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasuna illa sa'atan min naharin balagun fahal yuhlaku illal qaumul fasiqun. Bersabarlah Muhammad dan bersabarlah kita semua. Kama sabara ulul azmi, sebagaimana kesabaran para rasul ulul azmi. Ka'annahum yauma yarawna ma yu'aduna. Pada hari itu ketika Allah mempertontonkan siksa yang dijanjikan oleh Allah itu ada, neraka itu ada. Padahal ketika di dunia mereka mendustakan ayat-ayat Allah, lam yalbasuna illa sa'atan min naharin. Ini ungkapan orang kafir. Sesungguhnya kami tidak pernah tinggal di muka bumi ini kecuali hanya beberapa saat saja. Itu pun pada siang hari. Jadi orang kafir tidak pernah merasakan hidup malam hari, Pak. Saking kaget bahwa para ustadz, para mubalik, para kiai, para guru menyampaikan tentang ayat-ayat azab itu, ternyata ada. Balagun, kewajiban engkau wahai Rasulullah menyampaikan saja. Fahal yuhlaku illal qaumul fasikun, tidak Allah binasakan kecuali orang-orang yang berbuat fasik saja. Mengikuti ayat ini, kewajiban saya pun hanya menyampaikan, Pak. Bapak Ibu sekalian, mau percaya silakan atas apa yang saya sampaikan. Tidak percaya juga tidak apa-apa. Karena saya tidak punya kekuatan untuk memaksa Bapak dan Ibu sekalian percaya terhadap ayat-ayat Allah ini. Ya. Bahasa Sundanya, pilih kelir, acak corak, wantun galeh, teu wantun ulah geuleuh. Bade percaya mangga, Ibu eta mah. Bade pindah agama oge mangga eta mah kan gitu. Aya tos percaya mah kan gitu. Tapi saya bolak-balik mempelajari agama-agama di dunia ini. Tidak ada agama yang sehebat agama Islam. Kalaupun tadi banyak 90% haji yang melakukan korupsi itu bukan Islamnya yang salah, tapi dianya yang salah. Salah satu contoh, Pak. Tidak ada ajaran agama yang mewajibkan 1 kali 24 jam membasuh muka sebanyak 5 kali. Dalam apa? Dalam wudu. Sholat subuh kita membersihkan muka dulu. Sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Pilarian oleh Bapak. Cari oleh Bapak dan Ibu sekalian. Ada enggak ajaran agama sehebat itu? Dan tidak ada satu pekerjaan pun dalam agama Islam itu yang tidak ada doanya. Terutama doa yang paling terkenal ini adalah doa mau makan. Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina azabannar. Sampai ayat cerita Ibu, nini jeung aki-aki beres pengajian lewat jam 11 malam ngelewat kuburan. Hayu nenek urang ngadoa heula. Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina azabannar. Aya kunti anu nyingsieunan manehanana. Ceuk bahasana teh, bahasa kasarna ieu mah. Anjir ceuk kunti teh edan ieu jelema. Rek disingseunnan ku aing malah ngadoa aing luar dihakan ku manehanana. Ya. Jadi si aki-aki teh naik ojek, hayu ini urang ngadoa, Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina azabannar. Hayu ini urang ka masjid, Allahumma barik lana bima rozaqtana. Naik angkot, Allahumma barik lana bima rozaqtana. Tapi kan ngalangkung ka kuburan si aki-aki jeung nenek teh, Allahumma barik lana bima rozaqtana wa qina adzabannar. Begitu naik
kendaraan. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Begitu kita ngenteng gitu kan, bercermin, Allahumma ahsin wajhi wa husnul khuluqi wa husni ibadati. Ya Allah, perindahlah wajah kami, perindahlah budi pekerti kami, dan perindahlah akhlak kami. Begitu bayi lahir, Allahumma az'al auladi min ahlil ibadah wa min ahlil ilmi wa min ahlil khair wa la taz'alni min ahlil dhair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikanlah anakku yang lahir ke dunia ini, baik laki-laki maupun perempuan, satu, anak yang ahli ibadah, anak yang ahli ilmu, dan anak yang gemar mengerjakan amal soleh. Wala taz'alni min ahli dhair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Dan jauhkanlah anakku dari anak yang sial, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Engkau lah maha kuasa atas segala sesuatu. Setiap pekerjaan dalam agama Islam itu ada doanya. Silahkan cari, mohon maaf, di agama lain. Siapa yang mohon maaf? Bagaimana hubungan suami istri saja ada doanya. Terus terang doa apa, Pak? Allahumma jannibna wa jannibi syaitan ma razaqtana. Abdul nama sholat 2 rakaat itu namanya jihad, Pak. Anu sok ngamalkeun eta ge. Nu teu ngamalkeun mungkin mobil Fiat, mobil PW nya. Terus teu kiat hayang gerang ngopi, kan gitu ya. Itu saja, dilihat dari wajahnya Bapak dan Ibu sekalian sudah bergerak kiri dan kanan ini. Ini bahaya kalau diteruskan ini ya. Sudah bahkan sudah ada yang nasrib dahdaro yudahdiru dahdiran ini ya. Ini tidak boleh dilanjutkan karena berbahaya ini ya. Karena berbahaya ini ya. Apalagi di depan sudah ada santapan jasmani ini yang akan mengganggu konsentrasi Bapak Ibu sekalian kalau pengajian ini dilanjutkan ya. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Roma Irama Elvi Sukaisi, saya ucapkan terima kasih ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.